Hari ini saya ingin berbagi dengan kita semuanya dari Mazmur pasal 89. Saudara, Mazmur ini ditulis pada masa awal-awal pembuangan. Dalam Mazmur ini, dalam perikop ini, kita bisa melihat ada kekaguman, ada keyakinan akan janji Allah lewat Daud. Tapi di situ juga ada satu keheranan dari pemazmur ini, bahwa Allah kelihatannya tuh batal dengan janjinya. Jadi dia seolah-olah dia protes. Tuhan kok bisa seperti ini? Tuhan kenapa? Katanya janjimu tuh ada lewat Daud bahwa tahta ini akan diisi oleh keturunan Daud sampai selama-lamanya. Tapi kenapa kok nasib kita tuh seperti ini? Kok nasibnya seperti ini? Gitu. Tapi kita juga bisa melihat di situ ada permintaan tolong yang dipanjatkan oleh sang pemazmur. Kita bisa melihat jauh ke depan dalam perjanjian baru bahwa janji itu digenapi secara sempurna lewat Yesus, kelahiran Yesus. Saudara, apa yang pemazmur ini gumulkan, apa yang pemazmur ini rasakan dan pikirkan, sebenarnya juga banyak kita rasakan dan pikirkan hari-hari ini. Ada orang-orang yang seperti pemazmur ini merasa telah menerima janji Tuhan, bahkan janji Tuhannya ini spesifik dia terima. Misalnya lewat nubuatan, Tuhan berjanji, engkau akan menjadi seperti ini, atau engkau akan diberkati seperti ini, engkau akan menerima ini, atau Tuhan akan pakai engkau luar biasa, atau Tuhan akan menjadikan engkau seorang pengusaha misalnya, atau engkau akan memberkati orang lewat begini-begini dan sebagainya, dan itu sesuatu yang sangat spesifik. Ada banyak orang yang merasa sudah menerima janji itu, dan janji ini diterima lewat ada banyak cara, misalnya lewat nubuatan, kemudian misalnya ada lewat peneguhan dari orang banyak. Kok orang banyak ini ngomong begini, oh ini jangan-jangan Tuhan yang lagi bicara, lagi meneguhkan ini. Atau bisa juga lewat kita baca firman, dan itu sesuatu yang bikin kita tuh sangat tersentuh atau menggerakkan hati kita. Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Dan ada begitu banyak cara Tuhan meneguhkan manusia, meneguhkan kita, menyatakan kehendaknya. Tapi dalam satu ekstrim, kadang-kadang ada orang yang kemudian cari nubuatan-nubuatan tok, saudara. Hanya cari nubuatan-nubuatan aja, dan orang terobsesi dengan itu. Kalau enggak dinubuati dia enggak mau. Harus nubuatan-nubuatan. Saudara, saya harus katakan bahwa kita harus berhati-hati dengan praktek yang seperti itu. Jangan terobsesi dengan hal seperti itu. Kalau memang Tuhan mau berbicara seperti itu, ya sudah, biarkan aja dia berbicara seperti itu. Tapi jangan ngatur-ngatur Tuhan, jangan mengkotak Tuhan tentang bagaimana Tuhan harus berbicara. Intinya adalah percayakan hidupmu kepada Tuhan dan Dia akan menuntunmu. Hiduplah dalam ketaatan penuh akan firman-Nya dan Tuhan akan menuntunmu. Saudara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan waktu kita menerima janji Tuhan secara spesifik, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah bahwa maksud Tuhan itu jauh melampaui pemahamannya manusia. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak terbatas dan manusia itu terbatas. Manusia memiliki banyak keterbatasan. Itulah kenapa manusia itu sering salah waktu terima atau waktu mendengar ada janji Tuhan itu diucapkan atau dia terima. Secara waktu orang terima janji Tuhan, misalnya dia terima janji Tuhan gini, engkau akan dipakai Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan. Dia sudah mereka-reka sendiri, dia akan dipakai Tuhan seperti ini, dan seperti ini. Atau dia terima janji Tuhan bahwa dia akan diberkati melimpah-limpah. Dia sudah punya pemikiran sendiri bahwa Tuhan akan memberkati dia melimpah-limpah, itu artinya
dia akan jadi kaya raya, atau dia akan jadi pengusaha yang seperti apa. Dia sudah mengkotak janji Tuhan, dia sudah mereka-reka janji Tuhan dengan kemauannya sendiri, dengan egonya sendiri, dengan keinginan-keinginannya. Itulah kenapa janji Tuhan terdistorsi. Dan waktu nggak terjadi, dia kecewa. Itulah kenapa waktu seseorang menerima janji Tuhan, dia harus menerimanya dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dia harus menerimanya dalam kerendahan hati, dan dia harus ada dalam penyerahan yang total kepada Tuhan. Dia harus tahu bahwa segala sesuatu harus diuji. Firman Tuhan berkata bahwa ujilah segala sesuatu. Enggak setiap nubuatan atau setiap janji yang kita terima kita telan mentah-mentah. Enggak, saudara, kita harus mau untuk mengujinya. Benar nggak ini sebenarnya dari Tuhan? Atau jangan-jangan dari obsesi-obsesi kita sendiri? Atau jangan-jangan misalnya si penubuat salah menyampaikan nubuatan-nubuatan. Itulah kenapa saya selalu katakan bahwa nubuatan itu harus selalu diuji. Benar nggak itu dari Tuhan? Kita harus terima semuanya itu dalam kerendahan hati. Kalau kita nggak terima dalam kerendahan hati, kita akan menerimanya itu dalam perspektif keinginan-keinginan kita sendiri. Janji Tuhan tuh harus seperti ini loh. Janji Tuhan tuh harus seperti ini. Padahal maksudnya Tuhan tuh jauh melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Harus ada penyerahan yang total kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku yang jadi, kehendak-Mu yang jadi. Hidupku bukannya aku lagi. Jangan orang berlindung di balik, aku kan beriman sama Tuhan. Iman tidak mengendalikan Tuhan, saudara. Iman yang sesungguhnya, iman yang sejati adalah penyerahan yang total kepada Tuhan. Itulah kenapa seseorang yang beriman sungguh-sungguh berkata, Tuhan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Engkau yang hidup di dalamku. Tuhan, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku yang jadi. Itu yang pertama, saudara. Jadi maksud Tuhan jauh melampaui pemahaman-pemahaman manusia. Itulah kenapa kita harus ada dalam terang kebenaran firman Tuhan, kerendahan hati, dan penyerahan yang total kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bahwa setiap janji Tuhan bukan untuk memuaskan ego, tapi agar kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui kita. Berapa banyak waktu orang menerima janji Tuhan atau orang menerima nubuatan, engkau akan dipakai Tuhan seperti ini, atau Tuhan akan memberkati engkau melimpah. Gayanya itu sudah gak karu-karuan, saudara. Waktu orang terima janji Tuhan, engkau akan dipakai Tuhan, gayanya itu sudah kayak orang yang dipakai Tuhan, yang bagaimana. Ya, melakukan ini nggak mau, melakukan itu nggak mau, pelayanan pilih-pilih, nggak. Wong, Tuhan katanya mau pakai aku seperti ini kok. Atau dijanjikan, Tuhan berjanji engkau akan diberkati melimpah, usahamu akan diberkati. Belum apa-apa, belum diberkati, sudah sombong duluan, sombong sekali, merendahkan orang lain misalnya, dia nggak menghargai orang lain. Kita harus tahu bahwa waktu janji Tuhan itu diberikan, waktu berkat itu diberikan, sebenarnya itu bukan untuk dia sendiri, tapi supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya lewat kehidupannya ada nama Tuhan dipermuliakan. Sebenarnya itu adalah sebuah kehormatan bagi kita. Mengapa? Karena kita dilibatkan dalam rencananya, dilibatkan dalam rencana Tuhan. Bukankah itu sebuah kehormatan buat kita? Itulah kenapa, saudara, kita harus ingat bahwa janji Tuhan bukan untuk memuaskan ego kita, tapi janji Tuhan yang kita terima yang secara spesifik itu. Artinya Tuhan sedang melibatkan kita dalam rencananya. Tuhan ingin kita terlibat lebih dalam lagi. Dan karena Tuhan ingin kita terlibat lebih dalam lagi, artinya harus ada kemuliaan Tuhan, kualitasnya Tuhan, karakternya Tuhan, itu keluar dari dalam hidup kita. Bukannya malah jadi sombong, bukannya malah jadi arogan, bukannya malah jadi nggak karu-karuan dia. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, bahwa janji Tuhan sebenarnya tidak meniadakan proses. Banyak orang berpikir waktu dia sudah terima janji Tuhan,
oh ya sudah. Itu pasti terjadi gitu aja. Kita nggak usah ngelakukan apa, nanti pasti terjadi sendiri. Saudara, janji Tuhan itu tidak meniadakan satu proses pun. Justru waktu kita terima janji Tuhan secara spesifik, ada proses yang sedang terjadi. Proses yang seperti apa? Sesungguhnya proses yang sedang terjadi adalah Tuhan menjadikan kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Kalaupun ada kesulitan, kalaupun ada pergumulan macam-macam, saudara, sebenarnya itu adalah sebuah cara atau situasi yang diizinkan oleh Tuhan supaya dengan itu kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan waktu kita terima janji itu, dan waktu sampai waktunya masuk kepada penggenapan janji itu, kita terima janji itu. Kita terima janjinya itu dengan hati yang murni. Proses yang membuat kita bertanggung jawab terhadap apa yang akan Tuhan percayakan buat kita. Tuhan gak akan percayakan sesuatu yang membuat kita mencelakakan diri kita sendiri dan orang lain, saudara. Saudara, kalau kita ada dalam pergumulan hari ini, kita mungkin merasa, loh Tuhan, kok aku terima janji Tuhan, tapi kok malah jadi seperti ini? Kok malah jadi seperti ini? Kok malah bergumul dan ini dan itu? Ingatlah bahwa Tuhan sedang membawa kita semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Supaya waktu janji itu digenapi, kita jadi orang-orang yang bertanggung jawab. Kita jadi orang-orang yang mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, menyatakan kasih Tuhan buat sekeliling kita. Saudara, tapi kondisi realnya, ya waktu kita terima janji Tuhan, kita kadang-kadang berpikir, Tuhan, tapi ini kondisinya kayak gini loh, seperti yang pemazmur rasakan. Dia terima janji Tuhan itu. Kalau kita lihat dalam perikop ini, kita bisa ngelihat pemazmur seolah mengingatkan lagi, Tuhan, Engkau pernah berjanji loh. Tapi sekarang kok seperti ini, kenapa? Kok kayaknya tuh batal gitu loh. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, Engkau batal dengan janjimu. Atau Tuhan, Engkau nggak akan menggenapi janjimu, Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup, segala sesuatu itu di tengah-tengah pergumulan, janji Tuhan itu seperti semakin samar kita lihat. Bener nggak sih Tuhan akan menggenapi janjinya? Saudara, mungkin kita ngalami keraguan-raguan, bener nggak? Waktu kita pertama kali terima janji Tuhan, seolah-olah janji itu nyata, sudah ada di depan kita. Tapi begitu berjalannya waktu, ada pergumulan demi pergumulan, sepertinya keyakinan itu memudar. Dan seolah-olah Tuhan nggak sanggup kayaknya. Kita jadi bertanya-tanya, iya nggak? Hati ini makin hari makin protes sama Tuhan. Tuhan, apa Engkau nggak sayang sama aku? Tuhan, apa Engkau nggak sanggup menggenapi itu? Itulah kenapa, saudara, seperti yang saya katakan tadi, waktu kita terima janji Tuhan, ujilah semuanya dalam terang firman Tuhan. Terimalah semuanya dalam kerendahan hati. Dan masuklah dalam penyerahan yang total kepada Tuhan. Waktu kita bertanya-tanya seperti itu, kita nggak akan jadi liar. Waktu hati kita tuh jadi liar, pikiran kita tuh jadi liar, lama-lama kita akan menghujat Tuhan, saudara. Percuma Tuhan-Tuhanan. Nggak Tuhan-Tuhanan. Kita akan kecewa dengan Tuhan, kita akan kepahitan dengan Tuhan. Dan ini manusia loh, kok kepahitan sama Tuhan. Ciptaannya kok kepahitan sama penciptanya, ini kan lucu. Ciptaannya berusaha ngatur penciptanya. Saudara, sekali lagi kita harus memahami bahwa Tuhan itu berdaulat. Dia nggak diatur oleh siapapun.
Dia nggak diatur oleh iman kita, dia nggak diatur oleh keyakinan kita. Dia dalam kemahatauannya, waktu dia merencanakan semuanya, dia tahu harus bagaimana. Dia nggak perlu diajari untuk melakukan sesuatu. Dia nggak perlu diajari untuk, Tuhan begini loh caranya menggenapi. Tuhan begini loh caranya. Engkau harus melakukan sesuatu supaya semuanya jadi baik. Justru manusia, kalau dia melakukan semuanya sendiri, karena kehendaknya sendiri, akan ada banyak kekacauan terjadi. Kenapa? Karena manusia cuma ingin memuaskan egonya. Manusia ini sebenarnya cuma ingin mementingkan dirinya sendiri. Tapi Tuhan kita tidak. Tuhan kita itu adalah Allah yang penuh kasih. Jadi semua tindakannya adalah tindakan yang didasarkan pada karakternya sendiri. Pada kasih itu sendiri. Tuhan tahu waktu yang terbaik, kapan rencananya harus digenapi. Nggak perlu kita mendesak-desak Tuhan. Genapi rencanamu Tuhan, genapi rencanamu Tuhan. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Saudara, tetaplah ada dalam pengharapan. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dari Mazmur 89 ini. Pemazmur sama sekali tidak menghujat Tuhan. Dia tetap yakin. Dari awal dia memuliakan Tuhan dan mengingat-ingat janjinya Tuhan. Bukan cuma janjinya, tapi setiap perbuatannya, setiap perbuatan Tuhan itu dia ingat-ingat. Yang membuat dia makin yakin. Meskipun semuanya kelihatan samar, tapi dia yakin bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Saudara, dia sempat bertanya-tanya si pemazmur ini. Tapi itu sebenarnya adalah sisi manusiawi, saudara. Tapi kita bisa lihat, dia tidak membiarkan sisi manusiawinya itu menjadi liar. Dia segera kembali kepada pengharapan, pada keyakinannya bahwa Tuhan pasti akan menggenapi janjinya. Bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa Tuhan akan menggenapi janjinya, saudara? Pengharapan dan penyerahan yang total itu didasari oleh pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Itulah kenapa sekalipun kita ada dalam pergumulan, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan kepahitan dengan Tuhan. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita mengenali Dia dengan cara yang benar. Bagaimana? Kembalilah lagi kepada kebenaran firman Tuhan, kepada terang firman Tuhan. Terimalah setiap janjinya dengan kerendahan hati. Dan hiduplah dalam penyerahan yang total kepada Tuhan. Izinkan Dia memimpinmu. Izinkan Dia melakukan apapun yang jadi maksudnya di dalam hidupmu. Gak perlu ngatur-ngatur Tuhan. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Dia tahu waktunya, kapan yang terbaik. Janjinya itu akan digenapi. Kalau engkau hari ini sedang berharap pada Tuhan. Tuhan, hari-hari ini pergumulanku berat Tuhan. Aku pernah terima janji Tuhan. Tapi hari-hari ini begitu berat. Saudara, ingatlah dalam perjalanan hidupmu, dalam perjalanan waktumu, berapa kali Tuhan menolongmu, berapa kali Tuhan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidupmu. Berapa kali Tuhan menyatakan kasih-Nya di dalam hidupmu. Kalau dulu Tuhan nyatakan kasih-Nya hari ini dan besok dan sampai seterusnya, Dia akan tetap menyatakan kasih-Nya di dalam hidupmu. Jangan pernah kecewa, tetaplah ada dalam pengharapan, dan yakinlah Tuhan tahu waktu yang terbaik. Saudara, kalau engkau bergumul hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan memberimu kekuatan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau akan mampu melewati semua situasi ini. Engkau akan mampu melewati semua pergumulan ini. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidupmu. Dan hidupmu akan jadi kesaksian yang luar biasa tentang bagaimana Tuhan memimpin langkah-langkahmu satu persatu. Selamat berproses. Tuhan Yesus memberkati.